Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safri. Saya akan menjelaskan materi tentang transaksional akun atau rekening transaksi. Jadi transaksional akun ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, current akun atau rekening giro, dan saving akun, rekening tabungan. Jadi rekening giro adalah salah satu produk perbankan berupa pinjaman dari nasabah perorangan atau badan usaha dalam bentuk rupiah ataupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warga cek atau bilet giro. Sedangkan rekening tabungan adalah simpanan dana yang ditawarkan oleh bank untuk nasabah yang dananya dapat ditarik kapanpun, baik melalui teller bank ataupun ATM. Ada beberapa perbedaan antara rekening giro dan rekening tabungan. Salah satunya di bagian laporan bulanan. Pada rekening tabungan, jika nasabah tersebut ingin melihat dan memeriksa berbagai transaksi keuangan yang dilakukan setiap bulan, nasabah tersebut harus mendatangi bank dan meminta pihak bank untuk melakukan pencetakan berbagai transaksi tersebut pada buku tabungan yang dimilikinya. Namun hal ini juga bisa dilakukan dengan cara yang lain kalau nasabah tersebut memiliki fasilitas internet atau mobile banking. Nasabah tersebut bisa mencetak sendiri berbagai transaksi secara online. Bedanya dengan rekening giro, nasabah akan menerima rekening koran yang berisi laporan atas dana masuk dan juga dana yang keluar ke dalam rekening tersebut. Rekening koran ini akan dikirimkan setiap bulannya oleh pihak bank ke rumah atau kantor nasabah yang bersangkutan. Nah, dengan begitu, nasabah tidak perlu repot-repot mendatangi bank untuk mencetak buku tabungan setiap bulan. Kemudian media penarikan. Rekening tabungan akan disertai dengan penerbitan kartu ATM bagi pemiliknya. Kartu inilah yang kemudian akan dijadikan sebagai alat melakukan berbagai transaksi keuangan dari nasabah tersebut. Contohnya penarikan tunai di mesin ATM, transfer dana, membayar berbagai tagihan, dan juga berbagai transaksi lainnya. Untuk rekening giro, bank akan memberikan layanan cek atau bilet giro sebagai alat pembayarannya. Kedua alat pembayaran ini memang memiliki persamaan, tapi keduanya juga memiliki perbedaan. Cek merupakan alat pembayaran yang setara dengan uang tunai. Artinya, sejumlah dana yang tertera di dalamnya bisa dicairkan secara langsung di bank yang tertera pada cek tersebut. Nah, sementara bilet giro merupakan alat untuk pemindah bukuan. Artinya, sejumlah dana yang tertera di dalamnya hanya bisa dipindah bukukan ke dalam rekening penerimanya. Ini sama saja dengan transfer. Selanjutnya jumlah penarikan dan transfer. Dalam rekening tabungan, bank memberikan pembatasan pada jumlah penarikan tunai dan juga transfer yang dilakukan nasabahnya. Sebanyak apapun jumlah saldo tabungan tersebut, biasanya bank akan membatasi jumlah dalam transaksi yang dilakukan. Nah, pada umumnya, bank akan memberikan jumlah yang tidak begitu besar untuk berbagai transaksi tersebut. Meskipun demikian, bank tetap memberikan kemudahan bagi nasabah pemilik buku tabungan yang ingin melakukan transaksi dalam jumlah besar. Nasabah bisa melakukannya dengan cara mendatangi bank dan melakukan transaksi langsung melalui teller bank tersebut. Nah, pada rekening giro, nasabah bisa melakukan penarikan setiap harinya dalam jumlah besar, apalagi ketika melakukan pemindah bukuan ke rekening milik seseorang melalui cek atau giro. Tidak ada pembatasan jumlah transaksi yang diberikan bank kepada nasabah pemilik rekening giro. Nasabah bebas melakukan berbagai transaksi keuangan dalam jumlah besar selama dana yang dimilikinya tersedia dan mencukupi. Kemudian yang terakhir, target pengguna. Rekening tabungan dan giro sama-sama bisa diakses oleh perorangan atau perusahaan. Namun pembatasan nilai transaksi yang ditetapkan dalam rekening tabungan tentu saja bisa menimbulkan berbagai kesulitan bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi dengan jumlah yang besar. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa penggunaan rekening giro menjadi pilihan bagi banyak perusahaan atau orang-orang yang melakukan transaksi keuangan dengan nilai yang cukup tinggi setiap harinya. Penggunaan cek dan bilet giro begitu efisien untuk berbagai transaksi keuangan yang tinggi.
Terlebih lagi bagi mereka yang memiliki sejumlah kesibukan dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Baiklah, saya Gita Dwi Ananda. Saya akan membahas tentang term saving account dan time deposit dalam mudharabah. Seperti yang sudah kita ketahui, mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal, sahibul mal, mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Baik, term saving account berarti dalam bahasa Inggris yang artinya istilah tabungan, atau dalam bahasa Indonesia itu sama dengan rekening tabungan, yang mana bentuk penghimpunan dana tabungan mudharabah seperti penghimpunan dana pada lembaga keuangan penghimpunan dana pada lembaga keuangan manapun pada dasarnya menawarkan keuntungan bagi para nasabahnya. Dalam konteks keuangan Islam, hal ini pun dibenarkan asalkan memegang teguh prinsip dasar ekonomi. Memegang prinsip dasar ekonomi Islam, yang salah satunya adalah keadilan, yang mana keadilan ini berlaku baik dalam pengumpulan, memproduksi, mendistribusikan, maupun dalam kepemilikan barang yang dilakukan untuk mencari pendapatan yang halal. Dalam penerbitan jenis tabungan mudharabah pada lembaga keuangan syariah, terdapat satu prinsip yang juga harus diperhatikan, yaitu kebebasan ekonomi. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap manusia bertanggung jawab penuh atas setiap hal yang dia lakukan di dunia, termaksud di dalamnya kebebasan untuk mencari nafkah. Dalam kaitannya dengan penerbitan tabungan mudharabah di lembaga keuangan syariah atau di bank manapun, tersebut harus memberikan kejelasan mengenai produk tabungan yang diterbitkannya, termaksud mengenai saldo, hubungan setoran dan penarikan, tingkat bagi hasil yang mungkin dicapai serta resiko yang mungkin timbul. Dengan demikian, prinsip keadilan dan kebebasan ekonomi tersebut di atas dapat diterapkan karena semua pihak mengetahui apa yang dilakukan dan tidak ada paksaan untuk mengikuti atau menjadi peserta tabungan tersebut. Baiklah, yang kedua, time deposit. Seperti yang sudah kita ketahui, deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu, yang mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1, 3, atau sampai 12 bulan. Bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena penalti sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Deposito juga dapat diperpanjang secara otomatis menggunakan sistem automatic rollover. Deposito akan diperpanjang otomatis setelah jatuh tempo sampai pemiliknya mencairkan depositonya. Baiklah, pengertian deposito mudharabah. Di dalam sistem bank syariah, prinsip bagi hasil menjadi karakteristik umum dari landasan dasar operasionalnya secara menyeluruh. Berdasarkan prinsip tersebut, maka bank syariah berfungsi sebagai mitra baik dengan nasabah dan juga pengusaha yang meminjam dana. Dalam bank syariah terdapat produk investasi bernama deposito mudharabah. Pengertian dari deposito sendiri adalah produk investasi dengan jangka waktu tertentu yang berwujud dalam mata uang rupiah,
serta dikelola berdasarkan pada prinsip mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah kondisi di mana pihak mudharib akan memberikan kuasa penuh di dalam menggunakan dana dari sahibul mal tanpa adanya batasan. Sementara itu, yang dimaksud dengan deposito mudharabah adalah deposito dengan akad yang dilakukan antara pemilik dana sebagai sahibul mal dengan pihak bank sebagai pengelola dana, atau yang disebut dengan mudharib untuk mengelola dana yang ada dan akan mendapatkan keuntungan yang niatnya dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Nama saya Nugratul Jana. Saya akan membacakan materi tentang akad wadiyah. Akad wadiyah dibagi menjadi dua, yaitu akad wadiyah yad damana dan akad wadiyah yad amanah. Akad wadiyah yad damana ialah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya. Konsekuensinya, jika uang dikelola pihak lain atau bank dan mendapatkan keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik pihak lain atau bank, dan bank boleh memberikan bonus atau hadiah pada pihak pertama atau nasabah dengan dasar tidak ada perjanjian sebelumnya. Kelas saya Fitriana akan membacakan materi wadiyah yad amanah. Jadi wadiyah yad amanah ini di mana si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Jadi wadiyah jenis ini memiliki 3 karakteristik. 1, yaitu harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan atau digunakan oleh penerima titipan. 2, penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya. Dan yang terakhir atau 3, yaitu sebagai kompensasi penerima titipan diperkenakan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma. Saya akan membawakan materi mengenai skema produk funding atau ketentuan akad wadiyah. Ketentuan akad wadiyah terbagi atas 6. Yang pertama, pihak ketiga memperkenankan bank untuk mengoperasikan tabungannya dan bank diperbolehkan memberikan jasa atau bonus kepada pihak ketiga. Yang kedua, pemberian bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung kebijakan penerima titipan. Yang ketiga, keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, namun tidak boleh diperjanjikan di muka. Yang keempat, bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kelima, terhadap pembukaan rekening, bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Yang keenam atau yang terakhir, ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saya akan melanjutkan materi tentang skema akad wadiyah. Ya, jadi saya akan menjelaskan di sebelah kanan saya terlebih dahulu. Ini adalah nasabah yang mempunyai dana, dan nasabah yang mempunyai dana ini akan menyalurkan dananya atau menitipkan dananya pada bank melalui akad wadiyah. Akad wadiyah ada 2, di mana akad yad amanah dan akad yad damanah, keuntungan. Dan keuntungan itu dalam syarat akad wadiyah atau ketentuan-ketentuannya, bank tidak boleh memberikan atau telah menjelaskan bonus yang akan diberikan di depan oleh kepada nasabah itu sendiri. Jadi setelah bank mendapatkan keuntungan, setelah mengelola, bank di sini bertindak sebagai penyalur dana.
dan di sini adalah nasabah yang meminjam dana. Nah, di sini menggunakan akad pembiayaan yang dimana saya contohkan, nasabah mempunyai usaha yang lagi kekurangan dana, terus dia meminjam dana kepada bank, jadi melalui akad pembiayaan. Dan nasabah yang telah mengelola dana dari bank itu setelah mendapatkan keuntungan, lantas dia akan bagi hasil dengan bank. Nah, di situ tadi penjelasan skema akad wadiah dari saya. Yang benar datanya dari Allah, yang kurang datanya dari saya. Saya mewakili kelompok COVID-19 mengucapkan terima kasih, selamat menonton video kami.